Orang yang mampu mengikuti Nabi SAW, orang ini akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda sudah bisa mengikuti Nabi, kata Allah, tangan dijaga dari maksiat, kaki dijaga dari maksiat. Maksiat itu buruk, lawan buruk itu baik. Maksiat itu sumber kegelisahan. Makanya orang yang maksiat itu gelisah. Gelisah lawannya tenang. Karena itu ketika maksiat sudah tidak ada dalam diri kita, orang ini hidupnya akan tenang dan pasti selalu akan ada dalam kebaikan. Makanya semua miniatur Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu terkumpul contoh seluruhnya sempurna pada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelumnya sakit, Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi sebelumnya punya kekuasaan, Nabi Muhammad punya kekuasaan. Nabi sebelumnya pernah dijahili, Nabi Muhammad banyak dijahili. Dan kita hafal sampai sekarang tokoh-tokohnya, ada semuanya. Tapi bagaimana ketika Nabi mengalami semua itu, kenikmatan yang dirasakan? Anda dicaci dengan lisan, Anda dilempar dengan perkataan, Nabi dilempar dengan batu di Taif sampai berdarah. Duduk istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mud yadaika ilas sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat tanganmu ke langit, mintakan kepada Allah supaya kami mengangkat dua bukit di Taif itu untuk menghimpit orang-orang yang menyakiti engkau itu. Di malaikat sampai datang. Ini malaikat aja merasakan, ini orang luar biasa nih, melempar Nabi sampai berdarah. Datang, angkat tanganmu ke langit, minta kepada Allah. Kami lakukan sekarang, kami angkat dua bukit itu, kami himpit mereka yang menyakitimu itu, melempar engkau dengan batu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Nanti kalau sudah tahu juga, mereka akan menyadari mereka salah. Ya Rabb, ila man takiluni, a ila qaribin yu'dhini, am ila ba'idin yu'limuni, fa ana radin ma lam taghdab alayya. Ya Allah, setelah di Taif ini aku dilempari dalam berdakwah, kemana lagi engkau akan antarkan aku untuk berdakwah? Apakah dari Taif ini tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disakiti lagi, atau tempatnya masih jauh dan itu akan dizalimi lagi aku di sana? Aku ridha ya Allah, aku akan nikmati sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Ya Rabb, mohon munculkan kelak di bumi Taif ini laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang kelak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari, disakiti, keluar darah, menikmati itu semua. Rokok, disimpan kotoran di punggungnya, menikmati itu semua. Difitnah, dizalimi, menikmati itu semua. Harakat indah. Hidup dengan orang munafik, dibimbing sampai mau taubat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya, ketika miniaturnya terkumpul di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat luar biasa itu, maka Allah turunkan satu ayat. Jika Anda ingin sempurna mendapatkan kenikmatan hidup, maka ikuti semua petunjuk yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai tidur sampai dengan kita tidur lagi. Karena tidak ada teladan yang terbaik kecuali yang ini. Maka turun Quran surah 33 ayat 21. Bagian pertama, Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allahu akbar. Kalau nabi lain gak disifati dengan ini. Nabi lain tuh cuman kisah ini diikuti, kisah ini diikuti. Nabi Muhammad tidak, langsung keluar kalimat uswatun hasanah. Uswah hasanah. Bahkan ayatnya di riwayat Warsh dan Qalun bisa dibaca dengan iswah. Qalun, Warsh dari Nafi' bisa dibaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Bisa uswah, bisa iswah. Dahsyat. Ini langsung penetapan dari Allah. Muhammad SAW beda, khusus, tidak sama dengan Rasul lain. Kata Allah, semua apa yang dikerjakan oleh beliau itu akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda ikuti, langsung seketika Anda akan jadi teladan dalam hidup. Bapak Ibu, lihat sini. Harakatnya apa? Dhamma, di atas di bawah. Di atas. Karena itu di ilmu nahwu disebut rafa namanya. Rafa, di atas, tinggi. Rafa. Alamatnya dhamma. Harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Bawah itu khafad, rendah, kecil. Khafad.
Tandanya harakatnya apa? Kasrah. Nih. Saya inginkan Anda paham. Bukan menghafal. Menghafal mudah. Paham, itu yang paling penting. Kasrah. Kenapa disebut kasrah? Dari kata kasura, sesuatu yang pecah, kecil, lembut. Biasanya di bahasa Arab kalau harakat-harakat kecil, yang lembut, tipis, itu menggunakan kasrah. Sesuai dengan sifat. Misal, perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Lembut, halus, kata-kata yang lebih lembut, lebih halus, maka untuk perempuan menggunakan kasrah. Laki-laki lebih terbuka, a. Anta, anti, i. Jazakallah khair, jazakillah khair, i. Jadi, kalau ibu ingin mengucapkan selamat, terima kasih. Kalau ke laki-laki pakai ka, jazakallah. Kalau ke perempuan pakai i, jazakillah, i. Jangan tertukar. Ya. Saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci apa, begitu selesai Ustaz, jazakillah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. I. Di kasrah artinya pecah. Karena pecah jadi mengecil. I. Fathah terbuka. A. Dhamma terkumpul. U. Ya. I. Kasrah kecil, pecah, hancur, tipis. Nah, keluar dari sini jam 3. Mau itikaf tuh jam 3 keluar. Tiba-tiba di pohon depan itu ada suara. Tunjuk. Kasrah. Fathah. Dhamma. Habis itu lari. Nah. Sekarang belajar ilmu bahasa. Awas, 5 menit kita selesai. Fokus. Kenapa disebut kasrah? Kasrah menunjuk pada sesuatu yang pecah, rendah. Kalau pecah itu jadi kecil ya. Kasura zujad, kaca pecah maka jadi kecil. Jadi kalau ada sesuatu menggunakan harakat kasrah, ini menunjuk pada sesuatu yang kecil, ringan. Makanya alamatnya khafad, di bawah, rendah. Kalau menggunakan sesuatu yang tinggi, terkumpul, rafa, tinggi. Dhammah, terkumpul. In dhamma syai'u, berkumpul jadi banyak. Kalau ingin menunjukkan sesuatu yang banyak, maka gunakan harakat dhammah, kemudian harakatnya tinggi di atas, rafa. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Nabi menjadi teladan, kenapa menggunakan 2 harakat? Di atas tinggi, di bawah rendah. Seakan ingin menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad itu jangankan perilakunya yang tinggi-tinggi, yang banyak bisa kita temukan. Cara sholatnya yang 1 rakaat sampai dengan kakinya bengkak, ya, Masya Allah. Cara infaknya yang saat berinfak dengan 1000 ekor unta. Cara puasanya yang sangat luar biasa. Yang tinggi-tinggi, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa jadi teladan. Cara senyumnya, cara jalannya, cara bangun tidurnya, cara masuk toiletnya, cara masuk masjidnya, cara pakai sendalnya, cara berpakaiannya, itu kan kelihatan kecil. Cara berpakaian kan sederhana, tiap hari berpakaian. Cara makannya, cara duduknya, cara menggunakan alas kakinya, dengan sendalnya, dengan sepatunya, dengan terumpahnya, cara mengenakan bagian pecinya, sorbannya, itu kan kecil-kecil. Tapi kalau Anda ikuti, jadi teladan Muhammad. Karena itu dalam Islam, Anda akan temukan bimbingan dari Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti ada. Silahkan tunjukkan kepada saya. Selain dalam Islam, bimbingan yang komplit dari bangun tidur sampai tidur, Anda nggak akan temukan. Untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam, diturunkan seorang Nabi terakhir, namanya Muhammad SAW, dan beliau tunjukkan kalau Anda ingin menikmati kehidupan dengan baik, maka silahkan ikuti semua petunjuk Nabi. Itu langsung dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi Yang paling dahsyat, saya tutup, jika Anda mampu mengikuti semua itu, maka semua pengikut Nabi akan jadi teladan di zamannya. Contoh, maaf ya, Abu Bakar ikut Nabi Muhammad SAW, diikuti semua perilaku Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi teladan. Umar mengikuti, Umar jadi teladan. Utsman mengikuti, Utsman jadi teladan. Ali mengikuti, Ali jadi teladan. Wafat sahabat, muncul tabi'in, jadi teladan. Wafat tabi'in, muncul setelahnya tabi'ut tabi'in, jadi teladan. Pokoknya semua yang ikut Nabi akan diteladani dalam hidup. Anda tidak harus jadi ustaz. Bukankah Utsman itu seorang pengusaha? Abdurrahman bin Auf seorang pengusaha. Amr bin As seorang diplomat, birokrat bahkan. Ayo, jadi apapun Anda, ikuti cara Nabi membimbing kita. Ustaz, bagaimana dengan kami perempuan? Ibu, bukankah Sayyidah Khadijah istri Nabi? Bukankah Aisyah istri Nabi? Bukankah Zainab istri Nabi?
Makanya Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan, karena semua istri-istri Nabi itu menjadi miniatur karakteristik semua perempuan di bumi. Makanya ibu pulang ke rumah, ibu baca sirah istri-istri Nabi, ibu akan menemukan, ibu akan mirip siapa. Ibu akan temukan. Ya, ada yang cekatan, senang belajar, berarti seperti Sayyidah Aisyah. Ibu pelajari bagaimana riwayat Sayyidah Aisyah. Ada yang senang ngaca, senang macam-macam, kan? Ada yang senang misalnya mohon maaf bikin masakan dan sebagainya, ada. Kalau Khadijah itu agak susah memang, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa diikuti. Cirinya sederhana, Bu. Begitu suami melihat ibu, hilang setengah masalah. Khadijah. Itu dah di Al-Bukhari nomor hadis 4-5. Nabi pulang dari Gua Hira, ya, begitu kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya, tergesa-gesa pulang ke rumah, dibukakan, begitu melihat Sayyidah Khadijah, setengah masalah hilang. Digenggam tangannya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, dibawa kemudian ke kamar, diselimuti, keluarlah kalimat yang indah itu, Allahu Akbar. Sayang, engkau itu orang yang sangat baik, engkau penyambung silaturahim, engkau senang memberi, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Istri begitu, Pak. Hilang semuanya, sudah selesai, hilang semua kegelisahan. Khadijah, coba besok antum pulang dari pekerjaan kan, ada masalah, nyampe rumah, assalamualaikum, dibuka, masya Allah, masalah tambah. Dah, bonusnya saya akhiri, bonusnya orang yang mampu mengikuti Nabi SAW dalam setiap taraf hidupnya, bukan hanya akan dijamin tenang hidupnya, tapi orang ini akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran. Saya tutup ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, katakan pada umatmu, jika mereka atau kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang belajar ya Bu ya, Pak. Belajar yang ringan-ringan dulu. Bangun tidur bagaimana petunjuk dari Nabinya. Mau makan petunjuknya bagaimana. Niatkan untuk mencintai Nabi. Niatkan untuk mengikuti Nabi. Jalan bagaimana Nabi berjalan. Berpakaian seperti apa Nabi berpakaian. Niatkan. Kalau Anda lakukan itu, yuhibbukumullah, maka bonusnya Allah langsung mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak cukup dengan amin, kita usaha dulu. Ciri orang yang diampuni dosa, maka akan dijaga semua perbuatan tubuhnya, terhindar dari maksiat. Maka kalau Anda sudah bisa mengikuti Nabi, kata Allah, mata akan dijaga dari maksiat, tangan dijaga dari maksiat, kaki dijaga dari maksiat. Maksiat itu buruk, lawan buruk itu baik. Maksiat itu sumber kegelisahan. Makanya orang yang maksiat itu gelisah. Gelisah lawannya tenang. Karena itu ketika maksiat sudah tidak ada dalam diri kita, orang ini hidupnya akan tenang dan pasti selalu akan ada dalam kebaikan. Itu puncaknya.